Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Mustar Akbar. Bapak adalah guru matematika di sekolah SMA Negeri 1 Siantan. Jadi di sini Bapak adalah guru baru pendidikan matematika. Sebelumnya kita membacakan doa. Berdoa dimulai. Amin. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak sehat selalu di kondisi seperti ini dan selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran pendidikan matematika yang Bapak ajarkan. Baik, sebelumnya di sini Bapak mengajar pendidikan matematika dan materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kaidah pencacahan. Baik, sebelum kita masuki di materi, Bapak jelaskan sedikit apa itu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara atau percobaan yang dapat terjadi. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi dilakukan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Baik, kaidah pencacahan ini sama halnya seperti kita belajar peluang. Di kaidah pencacahan ini memiliki dua aturan. Sebenarnya ada 4, tapi di sini Bapak menyampaikan pada hari ini yaitu 2 tentang penjumlahan dan aturan perkalian. Baik, kita masuki materi yang pertama yaitu tentang aturan penjumlahan. Oke, aturan penjumlahan. Mungkin Bapak jelaskan sedikit apa itu aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan yaitu jika ada banyak A benda pada himpunan pertama dan ada banyak B benda pada himpunan kedua dan kedua himpunan itu tidak berisian, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A ditambah B. Baik, mungkin kita masukkan di contoh yang pertama bisa memahaminya, yaitu jika seseorang akan membeli sepeda motor di sebuah dealer. Di dealer itu tersedia 5 jenis sepeda motor. Ada 5 jenis pilihan sepeda motor. Dari 5 jenis ini yaitu terbagi atas 3 jenis merek sepeda motor Yamaha, dan 2 jenis sepeda motor Suzuki. Oke, mungkin pada ini kita kena aturan penjumlahan dengan sesuai yang Bapak sebutkan tadi, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10 sepeda motor. Jadi seseorang tersebut memiliki pilihan yaitu sebanyak 10 sepeda motor yang akan dibelinya. Oke. Dan di aturan kedua yaitu ada yang namanya aturan perkalian. Jadi yang aturan penjumlahan tadi cukup mudah, jadi cukup seperti ini aja, karena aturan penjumlahan mungkin anak-anak sudah bisa memahaminya. Jadi kita masuki aturan perkalian.
Oke. Jadi di aturan perkalian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tentang menyebutkan kejadian satu persatu dan tentang aturan pengisian tempat yang tersedia. Mungkin Bapak jelaskan dulu apa itu aturan perkalian. Pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi dua, namun keduanya saling melengkapi dan memperjelas. Kedua kaidah itu adalah menyebutkan kejadian satu persatu dan aturan pengisian tempat yang tersedia. Kita yang pertama yaitu kita masuki aturan pertama tentang menyebutkan kejadian satu persatu. Oke, di menyebutkan kejadian satu persatu ini kita bisa mengambil contoh, yaitu sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Oke, kita misalkan dengan penyelesaian. Kita misalkan di uang logam tersebut kan ada dua, yaitu gambar dan bentuk uangnya. Jadi kita buat seperti panah, yaitu gambar dan angkanya. Dan dadu di situ kan jadi ada sebuah dadu. Dan di dadu kan ada terbagi menjadi 6 angka. Jadi kita rincikan satu persatu. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu juga di angka. Jadi ini adalah uang, ini adalah dadu, dan di sini adalah hasil yang memungkinkan. Baik, di sini kita lihat ada 6 kemungkinan di gambar. Jadi kita bisa rincikan saja, yaitu G gambar 1, uang dibentuk gambar dan dadu 1. Itu juga yang keduanya G2, yang ketiganya kita bisa tulis menjadi G3. Ini G4, ini G5, dan ini G6. Baik, begitu juga dengan yang angka, kita rincikan juga seperti yang gambar tadi, yaitu dengan A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Baik, hasil yang mungkin terjadi dari yang kita rincikan yaitu G1, G2, G3, G4, G5, G6, A1, A2, A3, A4,
A5 dan A6. Berarti dengan demikian banyaknya cara yang dapat terjadi adalah sebanyak 12 cara. Jadi dengan penyelesaian tadi kita dapat peroleh hasil yang mungkin terjadi dari pelemparan uang sebanyak 1 kali dan dadu sebanyak 1 kali, yaitu ada 12 cara. Baik, di aturan perkalian mungkin seperti ini untuk yang menyebutkan kejadian satu persatu. Mungkin selanjutnya kita masuki yang aturan kedua, yaitu aturan pengisian tempat yang tersedia. Mungkin Bapak tulis di sini saja. Yang tersedia. Oke, baik. Aturan tempat yang tersedia ini mungkin Bapak jelaskan sedikit, yaitu menentukan banyak cara suatu percobaan selalu dapat diselesaikan dengan menyebutkan kejadian satu persatu. Akan tetapi akan mengalami kesulitan, kejadiannya cukup banyak. Hal ini akan lebih cepat jika diselesaikan dengan menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia atau dengan mengkalikannya. Baik, kita masuki ke contoh. Contohnya yaitu Alia mempunyai 5 baju. Alia mempunyai 5 baju. 3 celana. Jadi Alia mempunyai 5 baju dan 3 celana. Baik, pertanyaannya, berapa cara Alia dapat memakai baju dan celana tersebut? Baik, kita masuki penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan baju itu dengan B. Jadi karena bajunya ada 5, berarti kita tulis B1, B2, B3, B4 dan B5. Dan ketiga celana itu kita misalkan dengan C, karena celananya ada 3, berarti kita bisa memisalkan yaitu dengan 3 celana, yaitu C1, C2 dan C3. Baik, hasil yang mungkin terjadinya adalah karena ini aturan pengisian tempat yang tersedia, jadi untuk lebih mudahnya kita memakaikan tabel atau kolom. Kita tulis seperti ini. Jadi di sini kita tulis B1, B2, B3, B4 dan B5. Dan di sininya kita tulis C1, C2 dan C3. Baik. Jadi kita masukkan aja. Jadi di B1 dan C1 tinggal kita tuliskan di sini, yaitu B1 C1. Begitu juga dengan ini B2 C2. Selanjutnya yaitu ada B3 C1. Ini C1 maaf. Dan sini B4 C1 dan B5 C1. Baik, kita teruskan lagi seperti itu terus sampai selesai. Di sini B1 C2, di sini ada B2 C2, ini B3 C2, ini B4 C2, ini B5 C2. Oke, di sini ada
B1 C3, B2 C2 C3, B3 C3, B4 C4, dan B5 C5. Oke. Jadi dapat kita simpulkan dengan yang kita tulis ini, yaitu banyaknya caranya, yaitu 5 dikali dengan 3 yaitu sebanyak 15. Ini untuk cara mudahnya. Kalau untuk cara lebih memperincikannya tadi, kita bisa memakai seperti ini. Jadi banyaknya cara yang dapat Alia gunakan yaitu sebanyak 15 cara. Oke, baik. Jadi untuk kaidah pencacahan, jadi untuk hari ini kita belajar tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian saja. Jadi untuk anak-anak, jika belum bisa memahaminya, silakan ditanyakan. Dan mungkin untuk aturan penjumlahan dan perkalian mungkin sudah bisa memahaminya. Jadi untuk anak-anak, silakan buka LKPD yang telah Bapak bagikan kepada anak-anak semuanya. Baik, mungkin di situ Bapak meminta ketua kelas untuk membentuk kelompok. Jadi satu kelompok itu berisikan 3 atau 4 orang. Oke. Baik. Jadi di sini teman-teman, di sini anak-anak, maksud Bapak bisa menyelesaikan LKPD yang Bapak telah berikan kepada anak-anak. Jadi bisa Bapak lihat, yaitu ayo mengamati. Ayo kita lihat di yang pertama, yaitu tentang ayo mengamati. Jadi di situ ada sebuah kejadian yang anak-anak harus bisa menyelesaikannya. Jadi dengan aturan seperti ini, jadi diselesaikan dengan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Dan di situ ada ayo menanya. Jadi setelah anak-anak mendapatkan kesimpulan di ayo mengamati, anak-anak tuliskan di ayo menanya. Dan selanjutnya yaitu ada 2 soal yang Bapak berikan untuk anak-anak. Bapak harapkan ini menjadi tugas anak-anak di rumah, karena waktu kita sudah tidak mencukupi lagi, jadi Bapak kasih tugas rumah saja. Dan untuk materi kali ini mungkin bisa anak-anak simpulkan nanti di LKPD-nya, dan nanti LKPD itu akan dikumpulkan di pertemuan kita berikutnya. Jadi untuk materi hari ini tentang kaidah pencacahan dan kaidah pencacahan, yaitu tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian, cukup sampai di sini. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.